Simone Inzaghi memberikan pujian tinggi kepada Alessandro Bastoni yang dianggapnya sebagai bek bertahan kelas dunia setelah Inter Milan berhasil mengalahkan Feyenoord dengan skor 2-0 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Dalam situasi krisis cedera yang melanda tim, Bastoni terpaksa mengisi posisi bek sayap kiri. Meskipun demikian, penampilan gemilangnya berhasil membawa tim meraih kemenangan. Inzaghi menegaskan bahwa Bastoni adalah sosok bek bertahan yang memang benar-benar memahami kebutuhan tim. Ia menilai pengorbanan yang dilakukan Bastoni mencerminkan semangat tim yang sesungguhnya. Chelsea kabarnya tengah melirik Jules Koundé, terutama setelah Enzo Maresca dilaporkan mulai kehilangan kesabaran terhadap kapten tim mereka yaitu Reece James. Koundé menjadi incaran utama Chelsea yang siap menggelontorkan dana lebih dari 70 juta euro untuk merekrutnya. Namun, Barcelona tampak enggan melepaskan bek asal Prancis tersebut, mengingat perannya yang sangat vital di dalam tim mereka. Dalam kondisi ini, Chelsea tampaknya akan terus berupaya memperkuat tim mereka menjelang musim depan. Ruben Amorim menegaskan bahwa meraih gelar Liga Eropa bisa menjadi titik balik yang signifikan bagi Manchester United. Namun, ia juga menekankan bahwa keberhasilan di turnamen ini bukanlah penentu utama bagi masa depan klub. Manchester United akan melakoni perjalanan ke Spanyol tanpa kehadiran Harry Maguire dan Manuel Ugarte yang tidak ikut dalam sesi latihan terakhir di Carrington pada Rabu pagi dan tidak bergabung dalam rombongan menuju San Sebastian. Dengan hilangnya beberapa pemain kunci, Amorim dihadapkan pada tantangan besar untuk membawa United meraih hasil positif di Liga Eropa. Meskipun demikian, ia tetap optimis bahwa perubahan yang lebih mendasar masih diperlukan di dalam klub tersebut. Carlo Ancelotti sangat terkesan dengan dedikasi Federico Valverde saat Madrid meraih kemenangan atas Atletico. Pemain asal Uruguay ini tidak hanya memberikan assist untuk gol pertama Rodrigo, tetapi juga menunjukkan ketangguhan dalam bertahan. Valverde berhasil menggagalkan beberapa upaya tim lawan untuk mencetak gol di babak pertama dan melakukan sejumlah tackle penting setelah jeda. Saya sudah kehabisan kata-kata untuknya. Dia sangat bahagia dan telah memberikan banyak kontribusi untuk tim. Saya benar-benar tidak tahu lagi harus berkata apa, ungkap Ancelotti ketika ditanya tentang penampilan Valverde. Menurut laporan dari media Inggris, perwakilan Mainu mengajukan permohonan kenaikan gaji yang cukup signifikan mencapai 180.000 pounds atau sekitar 3,7 miliar per minggu. Ditambah bonus yang mencerminkan nilai dan kontribusinya sebagai pemain kunci. Saat ini, Maino hanya mendapatkan 20.000 pounds sekitar 419,8 juta rupiah per minggu, meskipun kontraknya masih berlaku hingga tahun 2027. Jika Manchester United menyetujui permintaan ini, Maino akan tetap menerima kurang dari setengah gaji Casemiro, yang mencapai 375.000 pound atau sekitar 7,8 miliar rupiah per minggu. Real Madrid tengah mengincar gelandang muda berbakat dari Crystal Palace, Adam Wharton, untuk diboyong pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut laporan dari The Daily Mail, seorang pencari bakat dari Real Madrid telah hadir di pertandingan untuk mengamati performa Wharton dan berencana untuk terus memantau perkembangannya dalam beberapa bulan mendatang. Juni Calafat, kepala tim pencari bakat Madrid yang terkenal dan berperan penting dalam perekrutan Jude Bellingham pada tahun 2023, diketahui sangat mengagumi talenta pemain muda dari Palace ini. Dua raksasa Premier League, Chelsea dan Arsenal, dilaporkan tengah bersaing ketat untuk merekrut gelandang muda asal Spanyol Pablo Barrios di bursa transfer musim panas yang akan datang. Kedua klub tersebut dikabarkan siap melayangkan tawaran sebesar 70 juta euro untuk membawa Barrios ke tim mereka. Bagi Arsenal, mendatangkan gelandang baru menjadi agenda utama dalam perburuan pemain kali ini. Sementara itu, Chelsea lebih memilih untuk menjual beberapa pemain mereka terlebih dahulu sebelum menambah amunisi baru ke dalam skuad mereka. Satu lagi kabar transfer mengguncang dunia sepak bola, kali ini datang dari Manchester United. Tim yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini dilaporkan tengah mengincar gelandang muda berbakat dari Barcelona, Marc Casado.
Menurut laporan dari Vistajes, penampilan gemilang Casado berhasil menarik perhatian Manchester United yang berencana untuk membawanya ke Inggris pada bursa transfer musim panas mendatang. Setan Merah melihat Casado sebagai bagian penting dari rencana peremajaan skuad mereka. Dalam rencana mereka, MU berencana untuk melepas dua gelandang veteran Christian Eriksen dan Casemiro yang dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan gaya permainan tim dan dianggap telah memasuki masa senja karir mereka. Agen Lamine Yamal, Jorge Mendes telah memastikan bahwa kliennya akan segera menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Kabar baik ini datang setelah Mendes mengadakan pertemuan dengan Presiden Barca Juan Laporta di Lisbon, yang juga dihadiri oleh Direktur Olahraga Blaugrana yaitu Deco. Dalam pertemuan tersebut, Mendes menyatakan bahwa Lamine Yamal akan segera resmi memperpanjang kontraknya. Beberapa waktu lalu, Lamine Yamal juga telah menyampaikan pandangannya mengenai masa depannya dan menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan bersama Barcelona. Liverpool menerima berita menggembirakan terkait target bek mereka Milos Kerkez yang dilaporkan siap meninggalkan Bournemouth pada musim panas 2025. Meskipun Kerkez masih terikat kontrak dengan Bournemouth hingga musim panas 2028, ada angin segar bagi Liverpool. Dikabarkan bahwa Kerkez berencana untuk pergi lebih awal dari The Series. Bek berusia 21 tahun ini diisukan akan hengkang pada musim panas 2025 menurut laporan dari Fabrizio Romano. Romano menyebutkan bahwa Kerkez ingin mencari pengalaman baru di klub lain. Kerkez dikenal memiliki gaya bermain yang mirip dengan Andrew Robertson. Ia adalah tipe pemain yang tak kenal lelah, selalu berlari naik turun lapangan dengan semangat yang tinggi. Mantan bintang Barcelona David Villa berbagi pandangannya mengenai perjalanan Barcelona di musim 2024-2025 dengan memberikan sanjungan khusus kepada Roberto Lewandowski yang tengah menunjukkan performa gemilang. Dalam kesempatan wawancara tersebut, pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Spanyol ini juga menyebut Alexander Isak dari Newcastle United dan penyerang Manchester City Erling Haaland sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi Lewandowski ketika saatnya tiba bagi sang pemain asal Polandia itu untuk berpindah klub. Newcastle United dilaporkan tengah membidik Jon Aramburu, bek kanan dari Real Sociedad, sebagai calon pengganti Kieran Trippier di bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi dari Vistajes, Newcastle menjadikan Aramburu sebagai pilihan utama untuk memperkuat pertahanan mereka. Saat ini, Tino Livramento menduduki posisi bek kanan, namun kehadiran Aramburu bisa menambah ketatnya persaingan di tim asuhan Eddie Howe. Bek asal Venezuela ini terikat kontrak dengan Real Sociedad hingga Juni 2029 dan klub La Liga tersebut hanya akan melepasnya jika ada tim yang bersedia membayar klausa rilis sebesar 60 juta euro atau 50 juta euro. Nama Kingsley Coman akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola, terutama terkait kemungkinan pindah ke Arsenal. Menurut laporan dari Cook Offside, Liverpool, Tottenham, dan Newcastle juga tidak mau ketinggalan dalam perburuan pemain berbakat ini. Winger asal Prancis tersebut dikabarkan siap dilepas oleh Bayern Munchen dengan bandrol sekitar 45 juta euro setelah penampilannya sedikit menurun di musim ini. Meskipun ada tawaran menarik dari klub-klub Arab Saudi, Coman lebih memilih untuk berkarir di Premier League atau La Liga, menunjukkan tekadnya untuk tetap bersaing di pentas tertinggi sepak bola Eropa. Lautaro Martinez mencetak 1 gol yang membawa Inter Milan meraih kemenangan 2-0 di kandang Feyenoord. Kini, Lautaro menjadi pencetak gol terbanyak bagi Inter di ajang Liga Champions. Golnya ke gawang Feyenoord menambah koleksi gol El Toro menjadi 6 dalam 9 laga di Liga Champions. Ini merupakan pencapaian terbaik Lautaro dalam satu musim di kompetisi ini, melampaui 5 gol yang ia catatkan pada musim 2019-2020. Secara keseluruhan, Lautaro kini telah mengoleksi 18 gol dari 53 penampilan. Dengan pencapaian ini, ia berhasil memecahkan rekor Sandro Mazzola 17 gol sebagai pemain nerazzurri paling produktif dalam sejarah European Cup yang merupakan format lama dari Liga Champions.
Udinese berada dalam keadaan penuh harapan dan kecemasan saat membidik bek timnas Indonesia Jay Ijes yang saat ini tengah berkonsentrasi untuk menyelamatkan Venezia dari ancaman terdegradasi. Daya tarik Bang Jay diyakini telah menarik perhatian banyak klub yang ingin merekrutnya. Kini, Udinese dilaporkan sedang berusaha untuk membawa pemain berusia 24 tahun itu ke Stadion Friuli. Selain penampilannya yang mengesankan, Jay Ijes juga dianggap menarik banyak klub karena harga transfernya yang masih terjangkau. Menurut Tuta Udinese, kedua faktor tersebut menjadi alasan utama mengapa Udinese tertarik untuk mendapatkan sosok yang telah mencatatkan 9 caps dan 1 gol bersama timnas Indonesia. Real Sociedad menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1 dalam laga leg pertama 16 besar Liga Eropa 2024-2025 yang digelar di Reale Arena Jumat 7 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama. MU membuka keunggulan lebih dulu lewat aksi Joshua Zirkzee sebelum disamakan Mikel Oyarzabal lewat eksekusi penalti. Berkat hasil ini, Real Sociedad dan MU sama-sama masih berpeluang lolos ke babak perempat final. Laga leg kedua akan digelar di markas MU Old Trafford pada tengah pekan depan. Chelsea berhasil mengalahkan FC Copenhagen dengan skor 1-2 dalam laga leg pertama 16 besar UEFA Conference League 2024-2025. 2 gol Chelsea dicetak oleh Reece James dan Enzo Fernandez, sementara gol dari Copenhagen dicetak oleh Gabriel Pereira. Skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea menjadi hasil akhir di laga ini. AZ Alkmaar versus Tottenham Hotspur tuntas pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. The Lily Whites tumbang 0-1 dari wakil Eredivisie. Lucas Bergvall membuat bunuh diri membawa keunggulan 1-0 untuk Alkmaar. Skor 1-0 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selanjutnya, leg kedua akan gantian digelar di markas Tottenham Hotspur 14 Maret mendatang. Wakil Inggris itu harus berbalik unggul atas AZ Alkmaar jika ingin lolos ke perempat final.